Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Yunika Suwandi di L-Talk Empowering Life Through Communication. Kita masih kembali melanjutkan pembahasan mengenai musuhku adalah motivasiku. Kembali lagi bersama kedua panelis kita dan satu narasumber hebat kita. Ada Kak Doni, Kak Roni, dan juga ada Akang Robi ya. Biar agak lain tapi tetap merasa adil gitu ya, daripada bingung. Akang, Oh itu juga nggak apa-apa, nanti mungkin di segmen selanjutnya ya. Iya, asalkan bukan ayang nggak apa-apa. Kok lo yang protes? Oh iya. Suka-suka dia dong. Dia udah mulai cari musuh. Biar kelihatan sesuai dengan tema. Oke. Nah kita melanjutkan lagi nih diskusinya. Ini adalah pertanyaannya bukan dari netizen sih, ini aku yang penasaran. Musuh terbesar adalah melawan diri sendiri tadi ya, udah sebutkan dari segmen awal. Tapi setiap orang itu sebenarnya sudah tahu, tapi giliran datang rasa malas tetap aja susah dilawan. Nah itu komentarnya gimana tuh? Ya aku juga jujur masih sih sampai sekarang kayak udahlah 5 menit lagi bisa lah ya gitu. Ya hal-hal seperti itulah. Boleh mungkin siapa yang Akang duluan? Ya, kalau di tips untuk mengubah nasib itu, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu ada tahapannya. Pertama tadi dari mindset. Mindset ini ujung akhir. Mindset larinya ke mulut, words-nya, doanya. Jadi kalau pengen ngubah pola pikir, ubah kata-katanya. Jadi misalkan biasa malas, mulai ganti aja. Saya rajin. Mulai hari ini saya rajin. Tapi itu nggak akan bisa kalau nggak juga dimasukin ke tindakan, pembiasaan. Makanya nanti ada activity, ada action. Action nanti larinya jadi habit. Habit larinya jadi karakter. Karakter jadinya namanya destiny atau nasib. Jadi kalau pengen ngubah nasib, yang diubah pertama apa? Atasnya tadi. Pola pikirnya dulu. Nah itu kan tadi, benar kita nggak bisa ngubah seseorang. Iya. Bahkan di dunia spiritual, Nabi aja tidak bisa mengubah orang lain untuk beriman. Kecuali orang itu yang mendapatkan hidayah dari Tuhannya, kan gitu. Makanya keyakinan itu nggak ada yang bisa ngubah tuh. Tapi teman-teman kayak gini kan kadang-kadang ada yang jadi iblis, ada yang jadi setan ya kan. Ada juga yang jadi malaikat. Itu udahlah kamu bisa, tapi ada yang udahlah tanggung sebat dulu lah, 5 menit dulu lah. Udahlah lu nggak usah kuliah ya nggak. Jadi tergantung dia berteman dengan siapa. Tapi sebenarnya memang Tuhan ciptakan dalam diri manusia tuh ada bagian iblis, ada bagian malaikat. Iya. Ada ilham untuk jadi orang baik, jadi orang buruk. Nah, caranya geser gimana? Latih habitnya. Namanya ilmu gercep, GC. Gerak cepat. Jadi kalau aku mau, udah oke, kita meeting yuk, ayo sekarang gitu loh. Ini ada peluang, udah eksekusi aja. Datang aja. Saya ternyata lakukan kayak begitu. Saya adalah orang yang paling beruntung mendapatkan banyak hal. Jadi jangan katanya, nanti rugi. Terjun aja masuk. Sama kayak gini. Udah silaturahim aja. Katanya kan silaturahim nambah panjang umur, tambah banyak rezeki. Paksain datang, pasti kopi teh ada, beneran? Iya, pisang goreng dong. Pisang goreng. Lo request ya kan? Iya, apalagi ke tempatnya Bang Robi itu, kenyang pasti. Jadi gimana caranya kita mengatasi rasa-rasa kayak gitu, maka mulailah berkenalan. Cara ngubahnya yang paling gampang, yang sederhana dan paling cepat adalah di sini. Hati-hati, makanya saya kalau lagi ngobrol, saya bisa lihat nih orang ini negatif thinking atau enggak. Bang, jadi kalau orang konsultasi ke saya tuh dari wajah udah bisa kelihatan. Bang, saya punya masalah. Oh, biasa itu. Emang lu masalah apa sih? Kayaknya berat masalahnya. Tapi kalau ada yang datang mukanya udah begini, wah itu berat nih. Iya. Atau yang datang tapi nggak bisa ngomong. Itu lebih berat. Duduk. Jadi datang seseorang dengan problemnya aja bisa kelihatan. Ya terutama orang-orang yang ahli forensik, ahli psikologi wajah juga kan ada ya ahli-ahlinya ya. Bahkan facial reading nih. Face reading itu dia punya kemampuan loh. Oh mata kanan, mata kiri ya enggak. Itu juga larinya ke habit. Makanya dalam dunia pengembangan diri, kalau kita mau mengubah diri kita, mulai dilatih dengan pikiran dan ekspresi yang paling gampang. Jadi misalkan nih, orang malas, ekspresinya pasti malas, mukanya gimana? Malas gua ngeliat muka lu. Ubah dulu wajahnya. Ya, jadi yang susah itu kan kalau kita nggak langsung rubah ekspresinya. Jadi di beberapa training pengembangan diri itu cuma praktek gerakan doang, bro. Jadi badan ditegakin, melihat ke atas. Maka ekspresi kayak begini itu nggak mungkin malas. Coba aja badan ditegakin gitu, terus tarik napas, terus gitu senyum.
Tapi mau semangat kayak apa? Tapi kalau body language-nya atau mukanya kayak begini gitu kan, semangat, senyum, tetap ini gesturnya. Jadi fisik diubah, suara diganti, makanya ada istilah doa. Jadi yang paling gampang, nah biasanya kalau dalam training saya cek mana yang paling kamu ubah, kebiasaan kamu, kata-katamu, atau kamu sering ngomong sama dirimu sendiri. Biasanya kalau udah kepepet itu Self talk ya. self talknya dia udah kepepet, gue udah bosen nih hidup susah, nah atau gue bosen nih malas, nah dia sebenarnya sudah bertempuran dengan pikiran dia sendiri. Nah di situ tinggal dia ngecek siapa yang menang ngambil keputusan. Nah ini dalam hal ini nih, aku jadi ingat nih, ada satu tools yang bisa kita pakai nih. Tadi kan Bang Robi udah cerita tentang pertarungan melawan keburukan, itu bagaimana menjadi baik. Sebenarnya setiap orang itu punya toolsnya kok. Punya satu segumpal daging yang mampu membedakan baik dan buruk. Bas, mantap. Hati, ya kan? Hati-hati Manusia kan di diberi jalan. heart on the way ya. Iya. Manusia itu kan diberi kelebihan yang maha kuasa dibanding makhluk lain ya. Selain salah satu adalah akal pikiran dan hati, ya kan? Kalau perasaan semua makhluk merasa, ya kan? Tapi akal pikir, ya kan? Itu kan faktor pembeda manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, kalau ragu nih dengan hal-hal yang istilahnya tadi Bang Robi udah cerita gitu kan, bingung, udah dengarkan suara hati. Wah. Tapi kan suara hati itu kan biar suara hati itu tidak fales harus diasah. Ya kan, bagaimana mengasah hati? Ya itu kan ada prosesnya juga gitu kan. Dan suara hati itu kan tidak pernah berdusta. Nah, jadi itulah Inner Tuhan voice ya, inner voice. Inner voice ya kan. Jadi Tuhan itu memberikan kita tools sebenarnya sejak kita lahir ya, karena sebagai peran manusia sebagai khalifah fil ard gitu kan. Jangan sampai merusak loh ya kan, tapi harus merawat bumi itu kan. Kalau kita sampai ragu, tenang. Ada satu perangkat lunak ya kan, dan perangkat keras jadi satu tuh dalam manusia itu yang berbentuk segumpal daging yang bisa membedakan baik dan buruk, yaitu hati. Nah, kembalilah kepada hati. Makanya ada istilah banyak orang yang nggak punya hati. Iya. Tapi kadang-kadang saya suka bingung, Bang. Orang bilang itu kan semua tergantung dari hatinya masing-masing orang. Hati itu ada di mana? Kalau kita bilang hati di sini, jantung. jantung. Iya. Hati itu ada di bawah loh. orang Iya, bilang. di sini ya. biasanya sih ada di jalan, Bang. Oh, iya. Kan seringnya Hati-hati gini, di hati-hati jalan. di jalan. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih, Bang. Ketika kita berbicara tentang namanya pola pikir, kalau misalnya di dalam namanya NLP, kita kan selalu berbicara itu ada input, proses, output, ya kan? Input, proses, output. Di mana kalau misalnya otak kita itu Input, proses, proses, baru output. Nah, Iya. jadi kalau misalnya otak kita itu selalu memproses namanya yang sesuatu apapun yang diterima sama dia. Nah, contoh misalkan orang marah, nah itu karena apa? Ya, itu karena orang marah mikir dulu atau enggak? Orang namanya marah, ayo, kalau misalnya ditanya. Kadang-kadang orang bilang, enggak, dia marah nggak mikir, betul nggak? Oh, justru dia Karena mikir dia dulu. mikir, dia marah. Makanya dia bisa marah. Makanya di dalam namanya NLP dibilang apa? Masalah tidak akan menjadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Iya kan? Berarti yang paling tenang hidupnya orang yang nggak pernah mikir ya. Iya. Nggak pernah ada masalah. Kadang-kadang enak juga jadi orang yang nggak punya perasaan. Nggak pernah baperan. Ya, disalip neng gitu. Iya. Ah biasa aja. Iya. Paling maknya lagi mau lahiran ya. Iya. Dia orang Dan- yang nggak punya perasaan kadang-kadang malah aman. Ya, makanya tadi apalagi dibilang sama Bro Doni, tadi dibilang bahwa tidak ada itu namanya sesuatu namanya kegagalan ya kan. Yang ada belajar doang aja karena ada sesuatu namanya presupposition. Wow, ini ceritanya Iya. udah mulai berat ya. Anggapan di dalam namanya NLP itu bahwa ada dibilang there is no failure katanya, Ya, only tidak ada feedback. kegagalan, betul. Only feedback. Jadi harus ada umpan baliknya aja, ya kan? Jadi kalau misalnya oh kita gagal, kenapa orang seneng ya bermain game bisa tahan lama-lama padahal dia nggak selalu menang? Iya. Iya kan? Kenapa? Karena dia bisa riset balik lagi, ulang awal, damai hati aja, gitu kan? Kenapa pas waktu lagi kita Justru malah jadi motivasi malah kan? jadi oh kok gua gagal, coba lagi ya. Karena dia udah tahu format yang pertama kan. Iya. Jadi dia coba lagi dengan jalan yang berbeda. Dengan jalan yang berbeda, karena Tapi gagal lagi. Ya, Nggak cari apa-apa, lagi. cari Bukan bego. Bukan yang lainnya. Kan ada yang ini, Bang, lu udah kerja di situ tapi nggak berhasil, ganti bego yang lain. Iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya kita mau mengkaitkan sesuatu nanti yang di belakang ya itu ada juga. Jadi kadang-kadang kalau bisa kita berpikir, nah ini jangan semuanya kita telan bulat-bulat ketika orang bilang kalau kamu gagal udah coba lagi sampai kapan? Soalnya saya pernah Bang, ada sesuatu yang tidak saya sukai. Iya. Karena belajar ilmu motivasi, kamu pasti bisa. Iya. Ya orang gua nggak bisa, udah gua coba ya udah. Sama dalam dunia bisnis.
Saya itu kalau ditanya Bang Robi bisnisnya apa? Apa aja gue kerjain gue Iya, bilang. Dari iya. zaman kuliah jualan kartu nama. Iya, iya. Sebenarnya Ya Bang, kan, kalau dibilang kamu sales. pasti bisa, itu semuanya benar Bang. Yang beda cuma nadanya. Kamu pasti bisa, sama kamu pasti bisa. Beda cuma di Oke. nada gitu loh. Nah, sebelum kita melanjutkan Atau diskusi ditanya ini- kali ya, kamu pasti bisa. Iya, emang itu maksudnya pertanyaan kan ya Iya, tadi. jadi pertanyaan. Antara pernyataan dan pertanyaan. Iya. Itu dia tadi. Nah, ini kan ada apa namanya, kita sering mendengar musuh dalam selimut. Dan musuh dalam selimut itu pasti lebih mengerikan daripada musuh yang kita lihat di luar selimut berarti Iya, ya. iya. Tapi tolong itu jangan dipisah-pisah. Musuh dalam selimut. Nah, itu artinya berbeda itu nanti. Oke, musuh dalam selimut. Iya. Tapi aku jarang pakai selimut sih. Jadi nggak punya musuh. Jadi sebenarnya topik kita bukan musuh tapi selimut. Ada juga judul lagunya tuh, Selimut Tetangga. Ada lagunya kan? Iya, iya. Emang beneran. Ada ya. Tahun berapa? Dia kuper banget ya, tahu kan lagu Selimut Aduh, takut nih, takut kejebak. Ya Allah tolong deh. Ada lagunya siapa ya, lupa juga sih. Oh ya? Nah, kalau gitu, Selimut tetangga, gitu. gimana tanggapannya mengenai Selimut. Bukan selimut ya dong. Dengan musuh. Musuhnya Dalam selimut. yang ada di dalam selimut, itu. Gimana kalau dari Bang Robi nih sebagai seorang syarif? Ya itu kan bahasa kiasan ya. Iya. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Oh, iya. Kalau dibuka ada musuh gitu. Panik juga kita. Itu kiasan. Biasanya yang jadi musuh itu adalah orang-orang terdekat. Betul. Misalkan kalau di keluarga orang tua. Saudara. Contoh misalkan, dan saya banyak ngalamin juga di bisnis coaching saya, ada orang tuanya yang nggak percaya anaknya sukses. Bahkan mohon maaf nih, mulutnya kadang-kadang kamu tuh udah susah-susah aja, kita keluarga miskin. Itu orang tua jadi musuh. Ya, ada juga bener Bang tadi yang mau bilang, sekalian saya menanggapi itu. Ada yang bilang kita tuh dari tulang keluarga udah keturunan, Iya. itu miskin semua. Iya. Anda kan kita pernah kaya, tanjakan turun miskin lagi. itu kan musuh banget, tuh diselimut banget. Iya, Maksudnya iya, selimut iya, itu iya. orang terdekat loh. Iya, iya. Dan saya juga pernah ketemu, kemarin baru silaturahim ke rumah teman saya. Ternyata musuh terbesarnya dalam selimutnya adalah pasangan hidupnya, suaminya. Suaminya membatasi dia profesional. Ganti suami. Iya. Makanya tadi kita belum jawab ganti selimut apa lagi. Ini baru sudut pandang Iya, kalau iya. ada musuh dalam selimut. Ternyata bahasa kiasan itu orang tua, pasangan baik suami atau istri atau anak. Iya. Ini ada kasus juga. Ibunya sudah single parent. Single parent resikonya banyak. Ketika dia pengen menikah lagi, ada yang anaknya tidak setuju. Padahal dia juga kan butuh dinafkahi. Betul, Ya, betul. itu Kasih ada sayang. yang orang tua berantem. Berarti kan ini anak sama orang tua ini selimutnya, musuhnya, benar nggak? Sampai akhirnya ada orang tua yang cerita sama saya bilang, gimana ya Bang ngomong sama anak saya? Iya, iya. Padahal saya butuh dinafkahi, saya Iya. butuh ini. Orang tua juga punya hak untuk bahagia. Yes. Iya. Bukan cuma anak gitu kan. Dan akhirnya saya baru nanti teknik terapinya, ya kalau kamu ikhlasin lah, orang tua kamu juga butuh kehidupan yang lebih baik. Banyak tuh faktornya, temen deket itu biasanya adalah temen yang paling gampang menyakiti. Iya, mengkhianati. Soalnya kalau kita nggak kenal, ya siapa lu? Iya, Gua nggak peduli amat. Iya, Tapi karena lu ada di selimut gua, gitu. Iya, Jadi jadi kiasan bahasa musuh dalam selimut itu sebenarnya gini, kalau dalam dunia hati lagi yang tadi Pak Doni bilang, kita tuh jangan terlalu menggenggam sesuatu di dalam hati kita di dunia ini. Ya kan? Kecuali yang pada punya keyakinan dan keimanan, serahkan hatimu hanya pada Tuhan saja yang nggak akan pernah mengecewakan gitu. Tapi serahkan uangmu padaku. Iya, uangmu, cincin, dan yang lain-lain itu. Kita udah sepakat emang. Saya bagian ngebuka, dia bagian pretelin. Memang segala sesuatu butuh kerjasama. Kita lihat lah ya. Bagi tugas. Bagi tugas. Ya, bahasa kiasan itu kita harus belajar mendekati selimut-selimut tadi. Jadi bahasa gini, jadikan itu adalah selimut yang malah bikin hidup kita nyaman. Selimut itu kan diciptakan untuk cover, menutupi. Iya. Bahkan ketika kita izin sama orang tua, bisa tuh keluar katanya doa. Kita bisnis izin sama suami, cium tangan aja walaupun suami nggak bantuin. Saya banyak tim bisnis saya yang omsetnya ratusan juta, hanya gara-gara cium tangan suami. Itu selimut tangan itu sebenarnya. Jadi gimana caranya coach supaya itu bisa kita terapi? Pakai selimutmu untuk menutupi kekuranganmu. Oh, keren banget. Setuju. Bukan artinya pakai selimutnya dikasih untuk ke ibu-ibu yang lain, bukan? Kalau tukang selimut boleh. Iya. Selimutnya banyak Iya. gitu loh, bagi-bagi selimut boleh. Nah, itu dia tadi ya sahabat Eljon ya, bukan berarti kalian semua malah mengganti selimut itu, tapi gunakan selimut itu untuk menutupi kekurangan kita. Luar biasa sekali diskusi kita pada segmen kali ini.
Nah, sahabat Aljon, nanti kita akan kembali untuk menyaksikan diskusi yang lainnya di segmen selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Maka dari itu tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication masih bersama saya Yuni Keswandi di Aljon TV. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.